Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semua, selamat hari Sabtu. Ini masih jalan ya videonya ya? Masih jalan videonya ya? Masih, masih. Oh, belum dimulai berarti ya? Oh, sudah. Silakan Pak Arif. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Sehat-sehat ya. Semoga nggak ada yang kebanjiran di rumahnya. Baik, Bapak Ibu semua, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di webinarnya PT Sinergi Tiga Purnama ini. Dan selamat, congratulations Bapak Ibu semua terpilih sebagai orang-orang yang diutus oleh perusahaan untuk hadir pada sesi webinar kita pada kali ini. Sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya Bapak Ibu semua uh, mengulas singkat tentang profil pendek dari perusahaan kami. Sinergi Tiga Purnama adalah perusahaan jasa konsultan yang membawa pengalaman dan keterampilan tim dengan latar belakang yang kuat dalam satu, peningkatan kinerja perusahaan, dua, peningkatan kinerja manajemen proyek, tiga, meningkatkan daya saing biaya produksi atau manufaktur, empat, meningkatkan kinerja manufaktur, dan terakhir adalah efisiensi pengelolaan logistik. Dengan tujuan utamanya berbagi pengalaman dan keahlian serta memberikan nilai tambah kepada setiap mitra bisnis kami. Dan juga dengan pemahaman tentang bagaimana value chain ini dapat beroperasi di tingkat lokal maupun global. S3P juga bertujuan untuk menciptakan nilai tambah pada setiap proses bisnis dan pada akhirnya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi setiap mitra-mitra kami. Jadi itu Bapak Ibu semua terkait profil singkat dari perusahaan kami. Ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwasanya webinar series ini terdapat 5 series ya. Ini yang pertama, jadi inilah pembukanya. Saya dapat katakan Bapak Ibu orang-orang yang beruntung lah bisa mengawali sesi webinar di sesi perdana kami ini. Ya, kami mempunyai tema besar survival through uncertain business condition. Ya, jadi webinar series ini diberikan oleh S3P sebagai kepedulian S3P terhadap tantangan di industri, khususnya industri manufaktur, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik dunia pada saat ini. Seperti kita sama-sama ketahui Bapak Ibu semuanya bahwa kondisi post pandemik, perang Rusia Ukraina, dan persaingan geopolitik US dan China berimbas pada bisnis di tanah air dan global. Dengan adanya webinar ini kami juga ingin berbagi pengalaman dan berdiskusi tentunya dengan Bapak Ibu semua dalam upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai mitigasi menghadapi tantangan bisnis ke depan. Dan dengan bangga kami beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya webinar series ini ada 5 tema. Yang pertama pada kali ini kita akan membahas tentang Introduction to Performance Management. Ya, so next webinar minggu depan ada materi tentang Introduction to Project Management Office. Selanjutnya ada juga Introduction to Manufacturing Cost Management. Selanjutnya Introduction to Lean Manufacturing, dan webinar yang terakhir nanti bicara tentang Introduction to Warehouse Management. Ya, jadi itulah sedikit objektif tentang webinar yang diadakan oleh perusahaan kami ini. Baik Bapak Ibu semua, sebelum saya mempresent tentang narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, izinkan saya juga membacakan sedikit tata tertib ya. Tentunya ini nggak jauh beda lah dengan webinar-webinar lain yang sering Bapak Ibu ikuti. Ya. Rule pertamanya adalah seperti biasa, untuk semua peserta harap memutuskan
suaranya ya, mic-nya di unmute, unmute mic ya, dan nanti hanya narasumber yang boleh meng-on-kan mute-nya, dan semua diwajibkan untuk open kamera ya. Dan di sesi tanya jawab nanti, jika ada teman-teman yang bertanya bisa langsung raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Dan dikarenakan durasi yang singkat ini, kami hanya akan mohon maaf dengan sangat dengan apa namanya, mohon izin ke Bapak Ibu semua, kami hanya akan memilih 3 penanya terbaik ya, dan selebihnya nanti akan kami jawab di kolom chat atau dengan via WhatsApp. Ya. Dan 2 penanya terbaik yang dipilih oleh narasumber itu akan ada reward dari kami berupa free konsultasi ya, perusahaan Bapak Ibu kepada perusahaan S3P milik kami. Gitu, ya. Pada saat pemutaran video berlangsung, teman-teman boleh menyiapkan kopi atau mengambil snack yang lainnya ya. Dan dikarenakan webinar singkat padat, kami harapkan teman-teman bisa memaksimalkan waktu yang sangat terbatas ini, karena ilmu yang akan paparan yang akan diberikan oleh narasumber kami adalah paparan yang sangat-sangat bermanfaat untuk peningkatan kinerja perusahaan Bapak Ibu semua. Itu kurang lebih seperti itu ya. Mungkin tanpa memperpanjang waktu ya, tampaknya narasumber kita ini sudah nggak sabar ingin memaparkan materinya. Baik, izinkan saya Bapak Ibu semua sekali lagi menceritakan tentang profil singkat tentang narasumber kita ini. Pak Iwan Rahmat ini beliau merupakan praktisi lah di dalam peningkatan atau perencanaan strategis perusahaan ya. Pengalaman beliau 25 tahun di berbagai industri di perusahaan telekomunikasi multinasional, keren sih. Dan perusahaan konstruksi nasional dan konsultasi internasional. Dengan pengalaman utama beliau dalam perencanaan strategis perusahaan dan manajemen kinerja, beliau juga pengalaman dalam mengimplementasikan balance scorecard untuk perbaikan kinerja perusahaan dengan action plan yang dapat diimplementasikan, relevan, mudah dipahami, dan terukur. Baik, dengan bangga saya panggil untuk hadir di tengah-tengah kita Pak Iwan Rahmat. Kita beri close ya. Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Haris, Pak Rizky untuk pembukaannya dan perkenalannya. Selamat pagi semuanya. Sebentar saya coba share dulu screen-nya. Sudah kelihatan Bapak, Ibu semua? Ya, sudah. Terima kasih. Sebentar saya share screen. Oke. Kembali lagi, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah atas kehadirannya pagi ini di hari Sabtu, weekend Bapak Ibu semua, dan masih jam 9, jam 10 dan hujan pula. Dan terima kasih, kami sangat apresiasi kehadiran Bapak Ibu semua untuk pagi ini. Kembali tadi setelah dijelaskan sedikit oleh Pak Rizky apa yang akan kita diskusikan pagi ini. Ini sifatnya diskusi saja, kita hanya sharing beberapa pengalaman, dan silahkan masukkan Bapak Ibu nanti setelah kita diskusi ini atau melalui chat juga silahkan. Dari sisi saya sendiri akan memberikan beberapa pengalaman terkait performance management, fokusnya dalam balance scorecard. Akan kita bahas dalam beberapa slide perkenalan, kemudian akan kita masuk studi-studi kasus praktikalnya seperti apa. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan pembukaan pagi ini. Jadi intinya kalau kita lihat setiap perusahaan yang saat ini beroperasi itu bisa dipastikan mereka mempunyai target bisnis atau strategi yang akan dicapai dalam waktu setahun, 2 tahun, sampai jangka panjang, even 10 tahun. Dan itu mereka mempunyai strategi, mempunyai action plan, dan ukuran-ukuran apa yang akan dicapai. Nah, kenapa kita membicarakan ini adalah untuk mencapai hal-hal tersebut tentunya diperlukan suatu proses atau suatu cara bagaimana kita bisa membawa seluruh perusahaan yang jumlahnya katakanlah pegawainya 300 orang, 500 orang buat ke arah yang sama, mengejar target yang sama, fokus dan apa namanya memfokuskan resourcesnya ke arah yang sama.
Nah, disitulah masuk perannya performance management atau balance scorecard. Artinya, dengan proses ini kita berusaha mengkomunikasikan strategi kita apa, target perusahaan seperti apa, sampai level perorangan apa yang harus kita lakukan sebagai employee, dan target kita diukur seperti apa. Itu gampangannya seperti itu. Nanti prosesnya kita akan coba ceritakan lagi detailnya seperti apa. Nah, di akhir sesi ini, sebentar ya, saya coba buka dulu pointersnya. Pointers, oke, lebih jelas. Di akhir sesi ini saya harapkan kita bisa mengerti atau mendapatkan konsep-konsep awal dari performance management itu apa, balance scorecard itu apa, dan bagaimana faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan kita dalam uh, mengaplikasikan performance management ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan tanya jawab dan diskusi. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, hal pertama yang akan kita bicarakan adalah seperti yang tadi, bahwa setiap perusahaan itu pasti mempunyai strategi, target, dan target-target pencapaian. Setiap perusahaan biasanya mulai dari mereka memiliki visi misi, jadi perusahaan itu mau ngapain sih dalam, maksudnya kenapa mereka ada dan kenapa mereka apa yang mereka lakukan secara high level dalam industri masing-masing. Itu bisa disebut dituliskan dalam visi misi perusahaan. Nah, dari visi misi itu, kemudian mereka diturunkan lagi ke cara-cara pencapaian misi tersebut yang kita sebut strategi. Strategi juga kita bisa bilang masih high level sekali. Biasanya itu masih di level manajemen, BOD maupun first layer di bawah BOD. Cara-cara mencapai misi apa, visi apa, strateginya, besarannya apa. Ini itu udah spesifik masing-masing industri atau perusahaan mempunyai strategi masing-masing. Kemudian strategi itu diturunkan lagi ke action plan dan target. Target dalam artian action plan-nya apa dan target angka-angka yang harus dicapai atau maaf, tanggal-tanggal atau milestone yang harus dicapai apa saja. Itu sudah spesifik. Jadi itu sudah turun ke masing-masing divisi, masing-masing unit sampai ke level manajerial biasanya. Nah, setelah itu ini adalah satu yang kritikal saya mau coba highlight lagi adalah level perorangan kita sebagai employee di satu perusahaan. Kita harus tanya dulu nih, kalau kita kan sebagai leader atau sebagai manajer, kita tanya dulu ke tim, tahu nggak strategi perusahaan kita tuh apa? Dari situ kita mulai diskusinya. Kemudian role kita dalam pencapaian strategi perusahaan itu apa? Apa saja? Itu juga kita harus tanyakan dan pastikan mereka benar-benar ngerti. Kemudian kalau mereka bisa bisa jawab itu, kita tanya lagi berikutnya. Action plan apa saja yang kita harus lakukan dan diukur dengan apa untuk mencapai strategi dan target-target pencapaian perusahaan. Nah, kalau at least tiga pertanyaan itu sudah dapat dijawab oleh masing-masing tim kita dalam perusahaan itu sudah satu tanda yang sangat, indikasi yang sangat baik bahwa tim at minimum tim kita sudah mengerti dan kita sudah bisa menunjang pencapaian dan dari target-target perusahaan. Itu sebagai saringan pertama ya, secara simpelnya. Oke, nah benefit atau keuntungan yang kita harapkan waktu kita mengimplementasikan balance scorecard adalah masing-masing tim dan masing-masing orang akan fokus ke eksekusi, bagaimana mencapai target dengan apa dan diukur dengan apa. Kemudian prioritization resources artinya bagaimana kita memprioritisasi resources yang ada dari sisi tidak hanya uang atau budget tapi juga human resources orang dan juga resources lain seperti sistem, kemudian bisnis proses itu juga harus diprioritasasikan sesuai prioritasasi perusahaan, strateginya apa dan targetnya apa. Kemudian juga untuk mengerti, setiap orang itu mengerti bahwa kita tuh diukur dengan atau KPI kita tuh apa dan performance seperti apa yang diharapkan dari KPI tersebut. Biasanya orang tahu angkanya tapi tidak tahu diukurnya seperti apa gitu. Kemudian yang keempat adalah setiap orang akan mengerti dan benar-benar role mereka di unit itu seperti apa dan untuk menunjang target pencapaian perusahaan mereka perlu melakukan apa. Nah, at least kalau empat ini saja bisa di-cover, itu akan baik sekali untuk secara efektif setiap unit, setiap orang bisa menunjang pencapaian target perusahaan. Itu strategi dan target dan performance management secara in general.
Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sini saya akan agak pelan sedikit karena ini memang isinya dari diskusi kita pagi ini, Bapak dan Ibu. Em, kita mulai dari seperti yang tadi kita sudah diskusikan. Jadi ada paling tidak ada 8 step dalam kita penerapan performance management balance scorecard. Kalau kita lihat di sini ada 1 sampai 8, mulai dari visi, misi, value, strategi, itu adalah 4 poin pertama adalah yang biasa dilakukan atau sudah ada di setiap perusahaan. Dan kalau kita lihat poin 5 sampai 6 adalah mulai dari pembentukan strategi map, KPI scorecard, inisiatif sampai individual KPI, itu adalah scope yang kita lakukan secara koordinasi dengan perusahaan untuk penerapan balance scorecard. Jadi biasanya sampai level strategi sudah ada, kita lakukan review kembali, visinya apa, misinya apa, value-nya apa, strateginya apa, apakah itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Itu yang kita harus pertanyakan salah satunya. Apakah itu masih efektif untuk mencapai target-target perusahaan? Apakah orang-orang yang ada masih kasarnya masih mumpuni untuk menunjang pencapaian target-target tersebut? Itu salah satu beberapa pertanyaan yang kita lempar ke high level management biasanya. Kalau memang itu perlu fine tune atau perbaikan, itu akan kita lakukan dulu sebelum kita masuk ke poin 5 sampai 6 8 di bawahnya. Yang kita mulai dengan strategi map. Itu konsep besarannya pada waktu kita approach pertama proses balance scorecard atau performance management. Oke, kita lihat dulu circle pertama yang merah ini, itu yang kita sebut sebagai tadi nomor 5, which is strategy map. Strategi map itu intinya adalah ada 4 perspektif: organisasi, bisnis proses, customer, dan financial. Dan itu mulai kalau kita cara melihatnya, melihat dari bawah, secara organisasi hal-hal apa yang harus kita lakukan atau harus kita penuhi dari sisi organisasi yang terkait pastinya orang, jumlah orang, skill set orang, kemudian juga bisnis, apa namanya, hal-hal yang terkait resources dari sisi organisasi. Kemudian baris kedua adalah bisnis proses. Bisnis proses itu adalah bisnis proses apa yang harus ada dan atau harus kita improve untuk menunjang ke proses berikutnya, ya, which is adalah sisi customer. Customer adalah intinya bagaimana cara klien kita atau pihak luar menilai atau melihat perusahaan kita. Biasanya kita lihat dari customer experience, service level, ukur-ukuran seperti itu. Dan yang terakhir adalah perspektif finansial. Finansial ya, seperti kita ketahui pastinya keuangan, apakah dari sisi cost, dari sisi revenue, apakah itu dari sisi profitability. Itu yang empat faktor itu yang kita harus petakan. Kita juga harus buat keterkaitannya seperti apa. Seperti yang panah-panah di sini menunjukkan keterkaitan dan menunjang apa dalam proses berikutnya. Ini adalah proses pertama yang harus dilakukan dengan high level management. Artinya manajemen harus benar-benar mengerti, benar-benar memberikan komitmen untuk menjalankan dan mengeksekusi proses ini ke depan. Oke, itu strategi map. Kemudian kalau kita lihat lingkaran berikutnya adalah measures atau ukuran. Artinya ukuran-ukuran apa yang kita lakukan untuk poin-poin yang contohnya di sebelah kiri sini. Ada financial, ada reduce cost, increase profit, increase revenue. Ukurannya adalah profitability, operating cost, dan revenue. Revenue itu sendiri. Secara angka, kalau kita langsung ke sebelahnya, secara angka bisa dalam target absolut, angka absolut dalam rupiah per dolar, atau bisa dalam persentase. Biasanya persentase untuk kalau revenue pastinya kenaikan atau pertumbuhan revenue, atau kalau cost, cost management atau penurunan cost. Jadi itu biasanya angka target bisa diukur dalam angka-angka tersebut. Kemudian berikutnya kalau kita lihat kolom sebelah kanan adalah inisiatif. Inisiatif ini artinya high level action plan apa yang kita harus lakukan untuk pencapaian target-target di kiri ini. Kenapa saya bilang high level? Karena ini masih di level company, artinya secara garis besar saja. Jadi kalau kita bilang implement new financial system dan benchmark result contohnya, nah ini akan diturunkan lagi ke
masing-masing divisi, departemen, sampai ke level unit, even perorangan, dalam bentuk action plan yang lebih detail. Masing-masing akan ada action plan sendiri, akan ada target sendiri, tapi semuanya menunjang ke satu poin di atas ini tersebut. Nah, hubungan-hubungan atau linkage itu yang perlu dilakukan secara hati-hati, dalam artian semua orang mengerti, semua orang tahu angkanya, tahu prosesnya. Karena hal itu yang akan membuat nanti pada waktu implementasinya akan lebih efisien secara proses dan pencapaian perusahaan. Kira-kira itu yang penting kita pahami dalam proses performance management balance scorecard. Sekali lagi saya tekankan, kalau kita sudah bisa membangun 4 hal ini yang kita turunkan dari visi dan misi dan strategi perusahaan, kita bangun secara komprehensif, secara detail, secara dengan pengertian, tentunya dengan persetujuan dan komitmen high level management. Ini yang akan kita pakai sebagai operasional untuk turun lagi ke level. Sorry, ada yang terbuka. Bisa tolong di-mute, Pak Moderator? Terima kasih. Sorry, kita ulang lagi. Satu lembaran ini yang bisa kita lakukan untuk implementasi ke level bawah operasional dan juga untuk update ke level manajemen. Jadi cukup dengan satu lembar ini dan pastinya ada beberapa supporting data lainnya yang kita lakukan sebagai review, apakah itu mingguan, apakah itu bulanan, apakah itu 6 bulanan sampai tahunan untuk ke manajemen maupun ke tim operasional. Tapi kembali lagi kuncinya adalah kita harus melakukan ini secara komprehensif, semua orang mengerti, manajemen komit, dan dikomunikasikan dengan baik ke seluruh stakeholder terkait. Itu kunci utamanya. Saya mengerti ini akan agak kompleks, tapi nanti kalau kita akan kembali lagi ke slide ini, silahkan dalam bentuk nanti tanya jawab. Baik, berikutnya kita akan masuk ke studi kasus atau study case. Contohnya ini adalah implementasi di perusahaan yang sudah pernah kami lakukan. Secara background, perusahaan ini adalah perusahaan nasional, konstruksi nasional di Indonesia. Jumlah employee-nya sekitar 300-an, employee tetap, ditambah sekitar 500-an lebih kontrak employee, karena banyak yang bersifat project. Kemudian performance management ini adalah inisiatif dari secara grup holding ke semua subsidiaries-nya, masuk salah satunya perusahaan nasional construction ini. Kemudian dalam perusahaan ini sudah ada visi, misi, dan strategi yang sudah baku. Tapi kembali lagi kita harus melakukan review dan alignment lagi untuk mengecek apakah ini masih relevan dan untuk bisnis ke depan. Dan nomor 4 adalah project atau proses yang kita lakukan secara detail dan komprehensif, which is performance management dan balance scorecard. Jadi 1, 2, 3 itu sudah ada dalam perusahaan ini. Nomor 4 nanti ke bawahnya adalah proses atau bisnis proses yang kita lakukan dalam pembentukan balance scorecard. Oke, secara operasional project ini kita lakukan waktu itu dalam waktu 4-5 minggu. Kenapa 4-5 minggu? Ini akan tergantung atau terkait dengan kompleksiti perusahaan tersebut. Dari jumlah employee-nya berapa, divisinya berapa departemen, ada berapa, kemudian katakanlah kalau dia holding, subsidiaries lainnya ada berapa perusahaan. Itu juga akan mempengaruhi kompleksitas yang akhirnya panjang pendeknya proses dalam implementasinya, karena perlu alignment, perlu penurunan target-target sampai inisiatif ke bawah maupun ke samping. Itu yang akan mempengaruhi panjang pendeknya waktu. Jadi intinya gampangnya gini, makin sederhana perusahaan tersebut dalam bentuk organisasinya, prosesnya akan makin simpel dan waktu yang diperlukan akan makin pendek. Itu lawannya seperti itu kira-kira. Oke, kemudian kalau poin kedua adalah kita melakukan juga alignment, artinya koordinasi dengan holding company kita karena ini ada beberapa subsidiaries yang berbeda industri, tapi semuanya harus menunjang ke atas dalam artian ke holding company. Nah, poin ketiga adalah yang tadi saya katakan, kita mulai membangun strategi map, kita turunkan mulai dari visi, misi, strategi sampai ke strategi map dan terhubungan proses masing-masing di 4 perspektif itu seperti apa. Ini yang cukup
kalau saya bilang cukup komprehensif exercise-nya dan memerlukan diskusi yang dalam dengan manajemen. Nomor 4 adalah cara-cara kita mengkomunikasikan dengan tim-tim operasional. Kita harus set beberapa workshop dan diskusi mau tim besar maupun tim kecil untuk menyampaikan strategi map itu apa, menyampaikan dalam artian mengedukasi dan memberitahukan juga ini itu apa, artinya apa yang harus Anda lakukan, impact-nya terhadap unit Anda apa, dan target sampai ke target masing-masing orang itu seperti apa. Itu yang kita harus sampaikan dan kita harus serap juga feedback dari operasional itu seperti apa. Oke, poin 5 intinya kita setelah ada diskusi dengan masing-masing level departemen sampai level unit, kita akan bentuk ya atau develop yang namanya inisiatif action plan dan KPI dalam artian ukuran untuk masing-masing level divisi, departemen sampai level perorangan. Dengan hasil dari nomor 1, 2, 3, 4 di atas, kita akan mencakup di situ semua. Dan kemudian proses berikutnya adalah eksekusi atau implementasi dan monitoring. Ini juga hal satu yang em, tidak apa ya saya bilang kalau menjalankannya mungkin tidak terlalu sulit, tapi memastikan itu dengan apa namanya termonitor dengan baik, menggunakan data yang benar, dilakukan oleh orang-orang yang memang sesuai dengan fungsi dan role-nya, itu yang menjadikan kompleksitas di masing-masing perusahaan, dan itu yang harus kita benar-benar monitor dalam implementasinya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah, apa yang kita pelajari dari study case tadi ini cukup menarik. Jadi, poin satu yang pastinya adalah komitmen dari level manajemen yang paling atas itu, atau katakanlah owner lah ya, owner perusahaan itu, yang itu mungkin nomor satu yang kita harus pastikan ada. Karena kalau si level manajemen tidak komit untuk implementasi maupun even development-nya dari proses ini, kita bisa bilang tidak akan berjalan dengan baik dan cukup prosesnya berhenti di situ kalau memang tidak ada komitmen dari manajemen. Oke, kedua, kita harus pastikan juga bahwa company tersebut sudah mempunyai katakanlah visi, misi, strategi yang jelas, atau kalau sudah ada tapi kita masih perlu review kembali karena untuk memastikan itu masih relevan dengan bisnis dan industri saat ini, atau kalau belum ada, kita harus bangun dulu mulai dari visi misi sampai dengan strategi dan target, karena itu yang akan nanti kita turunkan dan komunikasikan ke semua level di perusahaan tersebut. Kembali lagi, kalau itu perusahaannya tidak terlalu besar, jumlah organisasinya cukup simpel, itu akan bisa kita lakukan lebih simpel dan lebih cepat. Kemudian nomor tiga juga penting nih. Kalau kita bisa punya referensi beberapa KPI atau strategi map dari perusahaan-perusahaan yang sejenis, yang sudah berhasil, sudah bagus. Sebagai referensi, oke. Tapi kalau kita ambil kata kasarnya copy paste dan kita implementasikan di perusahaan kita, tidak akan bekerja, tidak akan cocok. Karena apa? Karena setiap perusahaan akan mempunyai spesifik atau spesifik nature dari targetnya, dari orang-orangnya, dari cara kerjanya, dari bisnis prosesnya, itu akan berbeda. Jadi kalau kita hanya copy paste dari persis yang perusahaan yang berhasil, strategi map kita ambil, KPI-nya kita ambil, kita jalankan, mungkin akan jalan, tapi saya bisa jamin, insya Allah itu tidak akan mencapai sesuai target yang kita inginkan. Oke, nomor 4, kenapa warnanya beda sendiri? Coaching ini adalah hal simpel, tapi yang paling sering kita lupa lakukan, atau tidak dilakukan, atau dilakukan tapi tidak efektif. Intinya itu. Coaching artinya kita mengkomunikasikan, mengkoordinasikan kita sebagai leader ke masing-masing tim, entah itu di level divisi, ke departemen, atau sampai level terkecil unit manager. Nanti ada berikutnya kita akan bahas sedikit lebih dalam tentang coaching ini. Kemudian KPI achievement itu terkait dengan insentif. Artinya orang selalu akan tanya, waktu kita dapat target, kita dapat action plan, ditargetkan mencapai 100%, kita apa yang terjadi kalau kita hanya mencapai 80%, apa yang akan terjadi kalau kita mencapai 150%. Tidak hanya dalam bentuk nominal uang atau bonus, tapi juga bisa dalam bentuk-bentuk insentif lainnya. Tapi intinya harus ada keterkaitan antar pencapaian per unit atau per orang dengan insentif yang akan
didapat atau tidak didapat. Itu intinya. Nomor 6, adaptif. Adaptif itu artinya si balance scorecard atau performance management ini harus lincah, dalam artian secara standar reviewnya ada dilakukan secara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Tapi dengan pengalaman kita, contohnya kemarin pandemik, kalau kita melakukan 6 bulan sampai 1 tahun, perusahaan kita mungkin belum sampai 1 tahun perusahaan sudah tutup karena segala macam faktor. Kita kerja dari rumah, semua apa namanya proses dilakukan berbeda, semua klien kita juga tidak bisa ketemu, tidak atau bisnis mereka juga berhenti, misalnya. Itu semua yang terjadi dalam waktu hitungan minggu, even hari atau minggu pada waktu itu. Nah, intinya pada waktu-waktu tertentu yang memang apa namanya meminta perhatian khusus, ada mitigasi-mitigasi yang harus kita lakukan secara cepat, dalam artian review dalam bentuk mingguan atau bulanan, eh, instead of 6 bulan sampai 1 tahun. Ini tergantung lagi terhadap jenis industri kita dan jenis apa kejadian-kejadian apa di eksternal makroekonomi maupun politik segala macam yang terjadi pada saat itu. Sistem kita harus bisa mengadaptasi ini dan melakukan mitigasi-mitigasi action yang secara jangka pendek. Oke, nomor 7 adalah yang penting juga, satu hal adalah kenapa automation di sini penting. Kalau perusahaan Bapak Ibu cukup besar, cukup kompleks, monitoring dan tracking ini akan sangat berat kalau dilakukan secara manual, misalnya menggunakan spreadsheet. Bisa, tapi sangat berat dan faktor kesalahannya akan besar. Yang kami sarankan adalah jika kasaran jumlah apa namanya employee sudah di atas 300 sampai 500 orang, itu mungkin akan diperlukan sistem otomatisasi untuk tracking dan monitoringnya. Itu adalah poin-poin pembelajaran yang kita bisa ambil dari study case yang sudah pernah kita lakukan secara praktikal. Seperti janji saya tadi, untuk sedikit pendalaman kenapa coaching itu penting. Jadi coaching itu sebenarnya simple. Kalau kita punya bisnis target, kita harus ngomong nih sama kita sebagai leader, kita ngomong sama tim kita, bisnis kita itu sekarang bisnisnya apa dan kondisinya seperti apa. Kemudian secara perusahaan tuh mau kemana sih, targetnya apa dan cara-caranya apa gitu. Nah, eh, apa namanya target-target dan gap yang kita belum capai itu yang kita harus sampaikan ke tim kita supaya mereka mengerti target kita 100, target perusahaan 100, kita baru ada di 70 atau 75, apa yang kita harus lakukan untuk mencapai menutup gap 25 atau 20 itu, atau even 110%. Itu yang harus kita terus komunikasikan dan mengedukasi juga orang-orang di tim kita. Tujuannya apa? Tujuannya ada, kita bisa highlight 5 ini. Satu, memperbesar confidence tim kita. Dalam artian mereka, kalau mereka nggak hanya melakukan tugas sehari-hari rutin aja, buat report, buat analisa, ya mungkin jalan, tapi mereka nggak tahu persis ini saya buat apa sih? Report ini siapa yang baca, siapa yang dan gunanya apa gitu. Itu mungkin mereka akan pertanyakan juga gitu. Kedua, gen perspektif itu artinya mereka benar-benar mengerti perusahaan itu kondisinya seperti apa. Misalnya dalam kondisi pandemi kemarin, banyak sekali pengurangan cost yang harus dilakukan untuk keep sekedar perusahaannya survive gitu ya. Jadi mereka ngerti juga, oh bahwa mereka harus mengurangi cost-cost besar yang tidak begitu diperlukan. Benar-benar fokus ke yang benar-benar untuk survival saja. Itu juga mereka bisa dapat di situ. 3, leave comfort zone artinya kita bisa men-challenge orang-orang kita untuk lari lebih kencang lagi. Jadi tidak hanya day to day reporting saja, kita katakanlah targetnya 100, kita hanya mencapai 100 saja. Itu mungkin bagus, tapi masih ada potensi 110%, 120% yang kita bisa kejar di situ. Improve leadership artinya kita sendiri sebagai leader harus sadar, harus tahu, dan harus mengerti persis kondisi perusahaan seperti apa yang harus dilakukan terhadap tim kita, dan impact apa yang harus kita berikan ke perusahaan. Itu kita sendiri sebagai leader. Jadi ada fungsi besar juga di situ. Dan poin 1 sampai 4 tadi tentunya akan at the end secara keseluruhan akan meningkatkan productivity dari unit kita yang pastinya nanti akan menunjang pencapaian-pencapaian perusahaan.
Itu kenapa pentingnya saya highlight coaching di sini, karena ini ada hal yang kita bisa bilang kecil dalam tikelnya, tapi impact dan fungsinya sebenarnya sangat penting dalam satu perusahaan atau satu organisasi. Itu nanti itu highlightnya. Baik, Bapak Ibu, saya pikir untuk highlight dari performance management maupun balance scorecard sudah di slide-slide yang lalu saya sudah jelaskan. Nah, untuk program dari yang bisa kita tawarkan sendiri saat ini ada dua untuk keperluan Bapak Ibu kira yang saya coba adopt di sini, tapi ini masih bisa custom tergantung keperluan industri Bapak Ibu seperti apa, jenis perusahaan seperti apa, tapi secara baku bisa kita berikan satu yang hanya berupa one day workshop saja artinya ini hanya memberikan pengetahuan praktikal balance scorecard apa, historinya apa, sampai Bapak Ibu mengerti. Kemudian kita juga ada praktek di kelas untuk menurunkan misalnya dari membuat strategi map itu seperti apa, membuat targetnya seperti apa, missionnya apa saja, sampai Bapak Ibu dapat menerapkan secara apa namanya latihannya. Itu kita coba lakukan dalam waktu 1 hari workshop. Kemudian ada juga yang performance management program. Artinya hal ini adalah jika Bapak Ibu mau mengimplementasikan secara komprehensif balance scorecard di perusahaan Bapak Ibu, apapun size-nya, apapun industrinya. Saya kasih waktu 3-4 minggu karena kembali lagi tergantung kompleksitas perusahaan Bapak Ibu, jumlahnya berapa orang, employee, seberapa besar organisasinya, itu akan berpengaruh besar ke lamanya program ini. Karena ini akan mulai dari workshop dengan manajemen, kemudian diturunkan kita membuat strategi map-nya seperti apa, target-targetnya seperti apa, disetujui manajemen, stempel, kemudian kita mulai melakukan workshop dengan masing-masing divisi sampai level departemen, sampai level perorangan, sampai akhirnya bisa menurunkan individual target ke masing-masing orang. Dari tadi high level strategi dan visi misi segala macam. Plus tracking monitoring sistemnya seperti apa. Jadi cukup komprehensif. Kembali lagi ini waktunya akan tergantung dari seberapa kompleksitas organisasi dari Bapak Ibu semua. Untuk detailnya pastinya kita akan banyak diskusi keperluan customize perusahaan Bapak Ibu seperti apa. Baik, saya kira sudah cukup. Tentunya nanti kalau saya masih sangat welcome kalau ada pertanyaan, masukan, sanggahan apapun itu silakan dilempar, apakah melalui chat, apakah melalui verbal langsung, Zoom, silakan. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini. Silakan saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak Iwan. Makasih Pak Iwan, makasih Pak Iwan, makasih. Ya, baik. Saya persilakan saya buka untuk 3 orang penanya kali ya untuk sesi pertama ini. Jadi teman-teman mohon dimanfaatkan waktu yang singkat ini. Saya persilakan buat teman. Oh, Pak Bundi sudah raise hand. Pak Bundi. Siap. Siap Pak Bundi, silakan Pak Bundi, tafadhol. Ya, terima kasih Pak Moderator dan juga pada pembicara Pak Iwan Ya, Pak. Rahmat. Terima kasih Pak Iwan Rahmat. Menurut saya itu cukup bagus Pak ya materi Izin ini. Pak Bundi, Pak Bundi izin perkenalkan dari perusahaan mana gitu dan Oh ya, posisinya apa gitu. ya saya dari PT Pama Kreasi Utama. Ya, jadi perusahaan yang sebenarnya tidak besar juga ya, karena memang ini perusahaan yang menengah. Ini kelihatannya kalau saya lihat dari materi webinar ini, kelihatannya memang cukup punya nilai Pak ya, untuk di sebuah perusahaan yang mungkin udah established dengan kondisi yang cukup baik, punya visi misi, punya target KPI, dan punya kemampuan human resource development yang bisa mendukung untuk semuanya itu Pak. Tapi bagi sebagian kami Pak, perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang small medium gini Pak ya orang bilang sih SME, small medium enterprise ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang level kecil dan menengah itu Pak. Ini yang mungkin hanya berkutat pada kemampuan target utamanya yang memenuhi kebutuhan customer saja Pak.
Yang penting Betul. customernya happy gitu Pak ya, nggak ada delay deliverynya, kemudian jumlahnya juga sesuai dengan request dari customer, kemudian apalagi kualitasnya juga nggak diragukan atau sesuai dengan customer requirement. Nah itu aja mungkin jadi target utama kami. Sementara yang lainnya kita nggak bicara tentang produktivitas, kita nggak bicara tentang sesuatu yang ideal, karena memang bagi kami itu Betul. yang penting memenuhi aja Pak target dari keinginan customer, itu aja mungkin. Jadi apakah kebutuhan dari kegiatan balance scorecard ini cocok buat perusahaan kami yang Betul. notabene belum punya visi misi yang begitu bagus, hanya mungkin sekedar orang bilang Jepang apa sih Nariyuki ya, jadi ngikut aja, ngikut mengalir gitu Pak. Itu Pak mungkin Ya, pertanyaan ya. saya di awal dulu Pak. Terima kasih Pak Iwan. Baik, baik. Terima kasih. Maaf Pak Moderator, saya langsung jawab dulu ya pertanyaan Pak Mangga, Bundi mangga, ya. mangga, mangga, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bundi. Pertanyaannya bagus. Banyak yang bertanya seperti ini sebenarnya dalam prakteknya. Jadi kita sebenarnya gini Pak, dalam approach kita pada waktu kita katakanlah mau mulai inisiatif untuk apa namanya satu project dari balance scorecard ini, memang pertama yang kita akan diskusikan adalah dengan owner atau dengan top management. Dalam artian kita lihat dulu kompleksitas perusahaan sini seperti apa sih. Misalnya dia adalah perusahaan yang SME, small medium enterprise seperti Pak Bundi bilang tadi, katakanlah kita ambil contoh lah. Saya udah ketemu beberapa perusahaan SME seperti contohnya dia membuat contohnya yang saya ketemu waktu itu betul-betul keripik kentang atau anyaman dari alam atau tapi yang jumlah omset tuh cukup besar, tapi secara organisasi itu sangat simpel, hanya target penjualan, delivery, kemudian canvassing ke hanya beberapa orang dan apa namanya itu pun tapi secara jumlah cukup besar. Nah, biasanya kita lihat dulu kalau memang jumlah terus apa namanya employee dan organisasinya simple, contoh kita ambil dia hanya mempekerjakan 30 orang, bisnisnya juga seperti tadi dia menjual kentang yang masuk ke kentang goreng yang saya pernah tangani itu mereka jual ke toko-toko seperti Indomaret, Alfamart segala macam, dan target secara target cukup besar di atas 1 miliar omset mereka. Biasanya kita sarankan justru terbalik Pak Bundi, untuk tidak secara lengkap mengimplementasikan balance scorecard ini seperti yang tadi mulai dari strategi map sampai KPI. Itu tidak akan bekerja pada perusahaan yang seperti itu. Apa yang kita akan sarankan adalah kita akan diskusikan dengan ownernya, tapi pendekatannya akan terbatas pada high levelnya saja. Dalam artian kalau kita lihat tadi ada visi, misi, strategi, action plan, mungkin kita hanya akan masuk ke 2 area, strategi dan action plan, dan target pastinya. Dalam artian kita akan diskusi dengan si owner ini industrinya seperti apa yang mereka lakukan saat ini, kemudian target mereka seperti apa, dan target ke depannya seperti apa gitu, maksud dalam jangka panjang. Nah, value-value di situ yang kita bisa masuk dan kita bisa tawarkan ke mereka. Dengan kondisi industri seperti ini, ada beberapa, dan kompetitornya seperti apa, channelnya seperti apa, banyak hal yang bisa kita tawarkan untuk lebih meningkatkan lagi performance mereka. Jadi sama, tetap namanya quote-unquote performance management, tapi tidak akan kita implementasikan seperti yang tadi saya gambarkan end to end. Kenapa? Karena dari sisi kompleksitas organisasi itu tidak kompleks, jumlah orangnya juga tidak banyak, dan itu kalau kita paksakan implementasikan seperti yang tadi, itu akan hanya menambah beban perusahaan dalam artian prosesnya dan uh, intinya tidak akan efektif. Jadi kita akan hanya masuk di level strateginya apa, action plan-nya apa, targetnya apa. 3 hal tersebut itu yang akan kita review dan kita akan berikan masukan-masukan hal-hal apa yang bisa dilakukan secara lebih baik untuk menaikkan performance mereka. Ya tentunya dengan segala macam action plan dan analisanya di sana. Gitu Pak Bundi kira-kira. Jadi memang Ya itu Pak, tidak baku. Pak Iwan terima kasih. Ya, Memang boleh nggak saya kasih ini? Karena silakan begini Pak. Pak,
Dulu ya sebelum pandemik perusahaan kami itu dapat order banyak, kemudian bahan Ya, bakunya mudah, cari apa manpowernya juga sangat mudah. Nah, ya, pada saat itu kita selalu memproduksi sesuai dengan kebutuhan customer dan memang mendapatkan untung yang lumayan. Tapi ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana materialnya banyak yang shorted karena memang kesulitan, ada pandemik, ada apa banyak vessel yang delay, kemudian ya, juga order turun, sehingga dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa kembali lagi pola-pola yang lama gitu, yang tradisional, betul, pengelolaan betul, perusahaannya. Sehingga nanti mungkin seperti yang tadi Pak Iwan bilang, kita harus berdiskusi dengan owner ya Pak ya, karena memang saya juga nggak bisa ngambil betul, keputusan, jadi harus berdiskusi dengan owner sehingga nanti bisa didiskusikan seperti apa jalan keluarnya, seperti yang tadi Pak Iwan usulkan. Mungkin nanti betul. saya butuh diskusi lebih banyak Pak, mungkin di luar webinar Baik, ini, sehingga baik, nanti Pak. yang cocok berapa hari untuk workshop buat perusahaan kami Pak yang apa Baik, yang small medium ini Pak. Itu aja Pak Iwan, terima kasih Pak baik, Iwan, terima kasih baik, Pak Pak Budi. moderator. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Makasih Pak Budi, makasih ya. Dengan senang hati Pak Budi kami apa namanya membuka pintu kerjasama, pintu komunikasi ya dengan perusahaan Pak Budi. Ya, izin Pak Iwan ya, ada yang bertanya tadi Ya, melalui chat. Ini Pak, silakan. Ukas ya. Pak Ukas mana Pak Ukasnya sebentar. Oke. Oh, apakah ada hubungannya dengan OKR? Mohon pencerahannya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Ukas pertanyaannya. Ini juga satu hal yang mungkin lebih lebih quote unquote kekinian ya OKR. Banyak yang membandingkan KPI sama OKR. Jadi intinya gini, eh, sebetulnya kita bisa bilang memang hal yang berbeda tapi bisa saling mengkomplement. Dan artinya kalau OKR kan, uh, kalau boleh saya share sedikit slide-nya, Pak. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Enggak kelihatan. Udah pindah ya. Oke, maaf sini aja. Oke, maaf. Oke, eh, jadi keterhubungan dengan KPI OKR sebenarnya gini Pak, itu bukan satu, secara proses bisa kita jelaskan secara simpelnya adalah kalau KPI itu biasanya kita secara umum kita seperti yang tadi kita setting untuk target at least minimum 1 tahun. Jadi kita lakukan review apakah per 3 bulan, per 6 bulan, per sampai 1 tahun. Nah, sedikit perbedaannya dengan OKR atau Objective Key Result itu ini mereka itu adalah OKR itu adalah target atau action plan yang dilakukan di masing-masing unit kecil. Jadi dan itu juga sifatnya short term. Kenapa itu dilakukan? Itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sangat adaptif dengan perubahan di industrinya. Contohnya perusahaan-perusahaan tekno kayak seperti Gojek, Grab, Google, kemudian juga Apple. Itu contohnya mereka melakukan itu kenapa? Karena mereka tidak cukup hanya dengan mengimplementasikan KPI. Dalam artian mereka perlu penyesuaian-penyesuaian di unit-unit employee pekerja mereka secara cepat, secara kecil dan waktu-waktunya kadang-kadang bisa dilakukan setiap 3 bulanan misalnya. Nah itu jadi kalau secara implementasinya KPI tetap dilakukan atau mereka tetap bangun dengan target 6 bulan sampai 1 tahun, tapi dalam periode-periode pendek, apakah itu bulanan ataukah 3 bulanan, mereka melakukan yang namanya objective key result. Objective key result ini biasanya dilakukan sangat spesifik untuk unit tertentu dan itu tidak diturunkan seperti yang tadi KPI. Kalau KPI kan dari strategi, visi, misi, action plan itu harus nyambung semua sampai ke KPI-nya. Sementara kalau si OKR ini hanya benar-benar jangka pendek dan spesifik untuk satu unit tertentu. Contoh, kalau kita kasih contoh ininya ya, apa ini praktikalnya, saya pernah baca untuk
di Gojek itu mereka biasa melakukan OKR ini. Jadi contohnya gini, mereka review untuk dalam waktu 3 bulan bagaimana untuk menaikkan program dari GoPay. GoPay itu karena pada waktu itu GoPay cukup mulai naik, tapi masih kalah terhadap apa bisnis unit lain di dalam organisasi Gojek sendiri. Nah, dibuatlah OKR yang spesifik hanya targeting untuk menaikkan transaksi di GoPay saja. Jadi secara ya kita lihat di atas mungkin tidak kelihatan dalam artian turunan-turunannya hanya secara revenue saja, tapi kalau kita zoom in di organisasi GoPay saja, karena GoPay itu organisasi sendiri kalau dalam Gojek, pisah dari yang Gosen ataupun yang lainnya Gojeknya sendiri. Nah, itu dijalankan dalam organisasi GoPay sendiri secara jangka pendek, katakanlah 3 bulan sampai 6 bulan untuk dengan target tertentu, dan itu juga buat buat mengadaptasi dari keadaan-keadaan ekonomi di luar yang sangat cepat atau teknologi yang sangat cepat berubah. Itu bedanya kalau kita lihat dengan KPI. Jadi dua hal yang sedikit berbeda tapi saling mengkomplement. Kalau kita bisa ringkas, KPI itu untuk jangka panjang, reviewnya 6 bulan sampai 1 tahun, dan itu diturunkan dari level visi misi strategi perusahaan. Sementara kalau OKR jangka pendek tidak diturunkan dari visi misi tapi hanya bersifat lokal satu bisnis unit saja dan sangat adaptif terhadap perubahan-perubahan di eksternal perusahaan. Memang fungsinya seperti itu gitu. Maksudnya untuk mitigasi hal-hal yang sangat cepat berubah, karena itu mereka banyak diadopsi oleh perusahaan di teknologi sekarang seperti Gojek, Grab, Google, Apple segala itu banyak kan mereka mengadopsi hal tersebut sebagai komplementari dari balance scorecard atau KPI. Kira-kira seperti itu Pak, saya lupa tadi namanya. Pak Aukas, Ukas. Aukas ya. Ukas. Oke, silakan Pak kalau masih ada pertanyaan. Ya, baik. Makasih Pak Iwan Rahmat. Jawabannya ringkas, tegas, dan sangat bisa dimengerti. Terima kasih. Yang lain mungkin ya, saya ingin menyapa tadi peserta yang baru datang agak telat ini. Bergabung Pak Guswan, apa kabar dari Karawang? Ada Pak Edi juga. Selamat bergabung, Bapak-Bapak semua. Ya. Saya buka lagi untuk satu penanya lagi mungkin. Mari coba kita manfaatkan waktunya ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau via chat juga nggak apa-apa ya. Dan jangan lupa saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir melalui link yang sudah kami share di kolom chat gitu ya. Ayo yang lain mungkin yang masih ingin bertanya, ada lagi kah? Bapak kalau masih ada pertanyaan setelah sesi juga silakan Bapak Oh gitu Ibu ya. Iya. ya, via WA maupun email, kami masih buka. Oh iya, Silakan. just in case nanti tiba-tiba Ya, terpetik pertanyaannya selesai sesi, boleh ya, ya. komunikasi ya via email, via WhatsApp-nya Baik, S3. siap. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin karena dirasa cukup kali Pak ya. Sepertinya sudah paham semua ini. Tak ada lagi pertanyaan. Sebelum saya tutup, saya ingin menginformasikan lagi bahwasanya untuk next webinar kita, next webinarnya ini dengan tema dengan untuk minggu depan kita akan berbicara tentang Introduction to Project Management Office ya, untuk Sabtu depan tanggal 4 Maret ya. Jangan lupa ini juga materi yang menarik sekali dengan narasumber yang tentunya berbeda dan pakar di bidangnya juga. Itu Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita akhiri webinar ini, mohon diisi juga, nanti tim kami akan meng-share link untuk teman-teman peserta. Kami harap mengisi pretest dan post-test dari sesi webinar ini. Itu. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya atas nama S3P mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, khususnya kepada narasumber kita nih, Pak Iwan Rahmat. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya, keren materinya, sangat bermanfaat karena Terima kasih. bicara KPI ini bicara tentang kesinambungan sebuah perusahaan ya.
hajat hidup orang banyak gitu. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta ya, penghargaan setinggi-tingginya juga pada seluruh peserta, apresiasi yang besar atas waktunya, sudah sudah hadir bergabung bersama kami di sesi perdananya webinar Sinergi 3 Purnama ini. Baik, dan minggu depan, pematerinya Pak Jeffrey W, Pak JW ya. Beliau ini pakar memang dalam bidang manajemen office ya, akan berbicara tentang project management office dengan tema besar tetap di survival through uncertain business condition. Itu baik. Terima kasih sekali lagi semuanya. Sampai jumpa di Sabtu depan ya. Sebelum saya tutup, kita foto bersama kali ya. Ya, boleh Mas Pak Ari, boleh di delete untuk sesi foto bersamanya. Oh ya, sebentar izin Pak Iwan, sebelum saya tutup hampir saya terlupa, saya minta closing statement Pak Iwan, closing statement terkait materi hari ini Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Ya, dan boleh dipilih mungkin satu penanya terbaik dari dua penanya tadi ya. Gitu. Baik, closing statement saya pikir implementasi the performance balance scorecard ini sangat penting terutama dalam kondisi ekonomi maupun bisnis saat ini, dalam artian perubahan-perubahan yang sangat cepat, sangat unpredictable. Jadi kita perlu melakukan suatu pengukuran atau pemonitoring yang baku yang dapat kita sesuaikan dengan keadaan industri dan dalam waktu yang fleksibel, dan dalam artian cukup cepat dengan adaptasi dengan keadaan industri. Itu kira-kira men-summary semua apa tadi Pak, performance management ataupun balance scorecard. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Iwan, keren presentasinya. Terima kasih, ketemu lagi dalam waktu. Pak Ari boleh delete untuk sesi foto bersamanya Pak Ari. Baik Pak Rizky, terima kasih. Boleh. Dan on cam semuanya, teman-teman bisa on cam semua ya. Kita foto bersama ya, 1, 2, 3. Baik, sudah Pak Rizky, mungkin post testnya di share ke peserta di chat agar bisa diisi post test. Oh iya, sebentar. Oke. Ya, sebentar saya share dulu. Teman-teman, setelah ini kami mohon dengan hormat untuk mengisi post testnya ya. Oke, nah ini. Sebentar. Ini permasalahan. Izin Pak Ari, boleh tolong di share nggak ke itu? Bermasalah nih saya. Izin Pak Ari. Baik Bapak Ibu, saya share link post test webinar kali ini. Mohon diisi bagi para peserta bisa mengisi post webinar acara ini. Terima kasih. Saya share ke kolom chat. Oke, ya, makasih Pak Ari. Baik teman-teman semua, sebelum kita akhiri, boleh dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati kami mohon Bapak Ibu semua mengisi kolom post test ya. Kita sudah share di kolom chat. Ya. Baik, dengan ini saya tutup secara formal ya sesi webinar kali ini. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih Pak Iwan Rama, terima kasih teman-teman peserta yang hadir, sukses semua ya. Semoga silaturahim kita panjang nih ya. Dan juga tadi Pak Bundi kita buka pintu komunikasi yang lebar Pak ya. Semoga bisa kerjasama dengan perusahaannya gitu. Kami kami sangat apresiasi lah. Baik, kami sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.